Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channelnya aku @TV. Sebelum aku mulai videoku kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Oh iya, di videoku kali ini ada yang request nih, Kak, pernah kerja di mana sih? Kak, sebelumnya tes apa aja sih? Dan berapa lama kakak kerja? Oh iya, jadi aku akan berbagi pengalamanku selama 3 tahun lulus dari SMA. Nah, pertama aku awalnya kerja di pabrik garment. Nah, di produksi garment ini aku hanya sebagai operator biasa. Nah, itu gak bertahan lama ya kawan-kawan, hanya 3 bulan. Gimana prosesnya? Prosesnya juga saya waktu itu ngelamar langsung dan langsung tes, interview, dan diterima. Nah, selanjutnya aku coba-coba nge-website di PT otomotif. Nah, aku coba nge-website dan setelah 3 bulan aku kerja di pabrik garment, aku keterima di pabrik otomotif. Nah, otomotif ya adalah, dan di situ aku tuh bener-bener murni tes lewat website. Nah, di tesnya itu panggil lari ke Jakarta Rawabadak Stadion. Nah, di situ tuh aku awal tesnya tes lari tinggi senam. Nah, lari muterin stadion itu kalau nggak salah 6 putaran stadion. Nah, dari aku tes itu bukan 1-2 loh ya teman-teman, itu ada ratusan. Nah, awalnya pengukuran tinggi, di tinggi gagal, maka gagal pula proses selanjutnya. Nah, lalu aku memulai lagi tes lari. Tes lari itu nggak susah-susah banget sih, cuman butuh kekuatan fisik aja. Gimana kekuatan kalian? Kuat enggak lari jauh? Nah, kalau aku ya alhamdulillahnya lolos. Setelah lari, kita mendapatkan formulir untuk ke PT di Jakartanya, kantor Jakartanya. Nah, di situ aku psikotes keesokan harinya, karena diumumin lolos atau enggaknya tes fisik itu hari itu juga teman-teman. Jadi begitu lolos, berarti besoknya langsung datang lagi ke kantornya. Nah, di kantornya itu aku tes matematika dasar, tes matematika ya lumayan rumit lah, terus kecepatan. Nah, dari situ juga banyak loh yang gagal. Kenapa? Karena banyak matematika dasar yang gagal itu karena kurangnya waktu. Nah, untuk mengasah teman-teman agar cepat menghitungnya, teman-teman harus berlatih terlebih dahulu tentunya. Apa aja sih Kak tesnya? 1, ada Kraepelin. Nah, 2, ada mencari luas bangunan datar, hitung, pecahan, terus dan lain-lain. Nah, seperti itu. Setelah tesnya sesi pertama, kecepatan menghitung tuh dasar banget sih menurut aku. Cuma dia kayak 1 ditambah 1 ditambah ini, pokoknya banyak gitu nih. Contohnya aku contohin nanti di videoku selanjutnya. Nah, sekarang aku share pengalaman aku dulu ya, gimana kok bisa sampai di PT otomotif Kak. Nah, di videoku yang ini aku akan menjelaskan bagaimana aku bisa sampai ke PT otomotif tersebut. Nah, setelah latihan MTK dasar, tes matematika dasar, lanjut ke sesi berikutnya. Karena itu diwaktuin cukup lumayan lah, sekitar 5 menit. Begitu lolos atau enggaknya diumumin jam itu juga. Nah, begitu yang nggak lolos langsung disuruh pulang. Nah, begitu yang lolos dilanjut ke tahap berikutnya, dan itu dari pagi sampai sore lah teman-teman. Jadi jangan salah, kalau tesnya itu diumuminya besok atau gimana, itu diumuminya hari itu juga. Dan bila mana tes Anda berhasil dan mendapatkan panggilan lagi lewat SMS biasanya. Waktu aku gitu ya, pengalaman aku pribadi. Nah, terus setelah di tes wawancara masih belakangannya, itu hanya
nama aja, perkenalan dikit, terus dikasih nomor peserta. Nah, jadi kita tuh dipanggilin dari nomor-nomor peserta dari 1 sampai berapa ratus gitu. Nah, dari awal aku lari itu sekitar ya 400 atau 500-an gitulah. Nah, terus gagal. Abis gagal di tes lari, di tes matematika. Nah, di tes matematika itu kalau nggak salah cuma 100 orang kalau nggak salah yang keterima. Nah, di matematika gagal dan sampai ke pabriknya itu cuma waktu aku puluhan orang kalau nggak salah. Iya, puluhan orang dari ratusan yang wow banget jadi puluhan orang. Ya begitulah kalau tes murni. Nah, tahapannya apa aja sih, Kak? Awalnya lari, tes matematika, terus tes kecepatan. Habis kecepatan, kita kayak mencari produk barang-barang NG dan oke. Nah, setelah hari itu selesai, kita disuruh MCU. Nah, MCU-nya itu juga bukan penentuan terakhir ya, karena masih ada proses selanjutnya lagi, teman-teman. Nah, setelah MCU seminggu keluar hasilnya, baru dipanggil ke pabrik. Di pabriknya itu ngapain sih, Kak? Nah, pabriknya itu kita semacam GCE, kayak training center gitulah. Kayak kita tes fisik, dikasih tahu pengetahuan dasar tentang pabriknya, produksi apa, namanya apa, pendirinya siapa. Nah, kayak gitu dong. Iya. Nggak juga sih. Itu tergantung beberapa pabriknya akan memberikan informasi apa dan membuka tentang profil pabrik tersebut apa, kejadian apa yang terjadi. Nah, atas-atasan apa aja yang harus kalian ketahui. Nah, seperti itu. Untuk proses yang sulit tuh apa? Proses yang sulit tuh ya kayak kurasa saat GCE itu proses tersulit sih. Karena saat GCE itu masih ada tahap sistem gugurnya. Walaupun kita udah ngelewatin proses jauh banget dari tes fisik, tes matematika, terus MCU dan lain-lain. Nah, oh iya, ada yang kelupaan teman-teman. Sebelum GCE itu atau training center itu, kalian diinterview dulu. Nah, sudah MCU, kalian diinterview biasanya di pabriknya, dan itu biasanya proses kegabutan yang hakiki karena menunggu ya, tak selama menunggu jodoh bukan ya, nggak ding ya. Nah, menunggu interview satu-satu. Nah, setelah menunggu interview satu-satu, baru keesokan harinya kita dibilangin untuk training. Trainingnya itu nggak langsung masuk pabrik loh, biasanya pengenalan pabrik, terus pengenalan lingkungan, pengenalan nama atasan, dan pengenalan lainnya. Dan kejadian apa yang udah terjadi di pabrik, biasanya gitu. Susah nggak sih, Kak, gabung di pabrik? Enggak sih, tergantung atasannya, tergantung lingkungan kerjanya, tergantung apa yang kita kerjakan. Kalau menurut aku sih enak-enak aja, enjoy, selagi nggak ada yang mengganggu gitu sih kalau menurut aku. Kan kadang ada tuh 1-2 orang yang nggak suka kita, pasti kan ya entah itu menyindir atau ya melakukan hal-hal tidak baik. Ya mending lewatkan aja, jangan inget-inget, biarin, nanti juga lupa sendiri kita kok. Toh intinya kita balik ke tujuan kita, ke situ nyari apa. Kalau aku sih waktu itu bener-bener pure mau nyari uang, jadi ya udah, tujuan aku ya udah di situ datang kerja yang benar, cari uang. Jadi kalau ketemu orang-orang yang negatif plus minusnya itu pasti ada. Kalau ketemu orang negatif ya udah aku cukup diem terus menjauh, lama-lama juga dia capek sendiri kok gitu. Kalau aku ya simple sih, diem aja udah, karena emang gak mau nyari gara-gara, gak mau nyari masalah, jadi udah diem. Karena gimana ya, karena kita datang situ untuk mencari nafkah, mencari uang, ya gitu. Tujuannya apa? Balik lagi ke diri sendiri. Mau bertemunya hayu, nggak punya hayu gitu kalau aku. Nah,
Untuk prosesnya kalian sudah paham belum? Pasti belum kan? Nah, di videoku selanjutnya aku akan berbagi pengalamanku, proses matematika apa aja yang akan dibahas. Nah, mungkin aku akan perkenalkan sedikit aja ya, karena cukup lumayan banyak tes matematikanya ya. Paling ya mendetail, tapi tidak semuanya aku bahas ya. Untuk kalian yang baru mau kerja, jangan lupa siapin mental. Itu utama, mental, batin, fisik. Pokoknya mental lah utama, mental sama fisik. Kalau fisik tuh ngikutin, tapi ya mental sih yang paling utama menurut aku. Iya. Karena kita ketemu orang baru, secara baru kenal. Terus kita belum tahu apa-apa, apalagi masih polos-polosnya, disuruh apa aja mau. Kayak aku dulu, cuman jawab diomelin, iya, begini, iya. Ntar lama-lama pasti bosen tuh yang denger iya. Nggak ada jawaban lain apa selain iya. Pernah tahu aku kayak gitu. Ya udahlah, bodo amat, terlalu emang gue pikirin. Intinya gue nggak ganggu hidup lu jangan ganggu hidup gue. Gitu sih. Simple kan? Ya simple. Karena emang tujuan aku bener-bener datang ke situ tuh emang buat cari uang, buat bantu keluarga. Udah, jadi pure gue nggak mau nyari masalah sama lo. Jadi ya udah. Setelah lu mau ngomong apa, gue nggak peduli gitu ibaratnya. Yang penting gue kerja bener, datang tepat waktu, dan nggak mengganggu lo. Lo nggak suka gue ya silakan, suka ya hayo gitu. Itu yang bikin nyaman diri sendiri tuh kayak gitu. Ada kebanyakan rata-rata, aduh kok baru-baru kayak gini ya, mana baru kerja, tekanan ini itu. Sebenarnya yang buat tekanan tuh diri sendiri loh. Kalau diri sendirinya happy, enjoy, dibawa santai, dibawa ya bodo amatan lah gitu. Nah, maka kalian kerja pun jadi happy. Tapi kalau kalian dibawa kerja, ngeluh, begini capek, pulang malam, pergi subuh, pulang malam, pergi subuh, itu tuh hal biasa bagi orang-orang pabrik. Nah, bagi kalian yang masih baru ingin melamar, jadi ya menyesuaikan aja lah, menyesuaikan lingkungan kerja, teman-teman kerja, terus atasan, terus kondisi pekerjaan, kecepatan, dan menurut aku sih segitu aja kali. Karena memang suatu pekerjaan tuh pasti ada plus minusnya, entah itu di pabrik, entah itu di marketing, entah itu di mall sekalipun, entah itu di kasir atau dimanapun itu. Jika memang niatnya tulus untuk atau sekedar foya-foya jalan-jalan dari hasil sendiri tuh ya nggak apa-apa sih, untuk menyenangkan diri sendiri aja sebenarnya. Sesekali loh ya, gak keseringan. Kalau keseringan kebobolan coy. Jadi ya lumayan lah. Untuk tes-tes selanjutnya mungkin yang paling sulit tuh tes awal-awal deh kayaknya. Karena apa? Karena tubuh kita bakalan kaget nih. Kaget dalam artian kita nggak biasa ngelakuin hal-hal kayak gitu. Dan di awal-awal kerja kita harus mengharuskan kecepatan, ketelitian, terus keterampilan. Itu benar-benar harus diri sendiri yang menguasai. Jadi karena apa? Karena kita cuma diajarin di awal. Kalaupun kita nanya senior, nggak semua senior baik, cuk. Senior ada yang baik, ada yang kagak. Kalau kagak, tamat udah lu skakmat. Ya, ibaratnya gitu. Jadi ya tergantung. Kalau gue sih dulu, kalau aku pribadi, ya nanya sih ke atasan. Karena apa? Karena senior samping itu ya nanya. Cuman kalau gue kurang paham nih ya, kalau aku kurang paham, pure sendiri kurang paham, karena nanya, kak ini gimana, kak ini gimana, kok gue nggak paham ya penjelasan dia. Coba gue nanya atasan, apa sih jawabannya, beda atau enggak, atau ngajarinnya sama atau enggak gitu. Kadang gue nanya, bener-bener kalau gue nggak tahu nih ya, kalau saya nggak tahu, oh iya ajaran kakak ini begini,
diambil baiknya, dibuang buruknya. Nah terus nanya lagi ke atasan yang lain, Pak ini gimana, Pak ini gimana, biar kita nggak salah langkah dan apa yang kita kerjain itu bener-bener sesuai aturan yang udah kita kerjain. Jadi nggak kita ngerjain ini disuruh yang lain sama yang senior misalnya suruh ngerjain ini, mau aja jangan mau. Kecuali bener-bener lingkungan kerja lo itu misalnya satu land, nah satu land lu harus ngerjain semua, nah itu baru pegangan lu. Kecuali kita udah tentunya kita sudah diajarin sama atasan ya, jangan asal belajar sendiri. Karena gue udah ngerasain belajar sendiri ujung-ujungnya gue diomelin. Nah jadi gue mendingan nungguin diajarin aja lah, karena nggak semua yang kelihatannya baik itu bener-bener baik sama lo. Kadang ada yang kelihatannya jahat, nggak bener-bener jahat sama lo. Jadi lo harus gimana ya, memporsikan itu secukupnya aja buat diri lo. Karena emang bener-bener pure. Kadang tuh yang kelihatannya ini orang judes banget, ini orang kok kelihatannya jahat banget, padahal enggak boy, enggak bro, enggak. Aslinya tuh kalau lu udah kenal, udah deket, udah ibaratnya udah kayak temen lah. Oh iya nih orang mukanya doang judes, aslinya baik gitu. Kadang gue sering ketemu yang kayak gitu. Dan ada juga yang sebaliknya, nih orang kok senyum-senyum, ramah apa tamah, kayak baik banget dah gitu judulnya, sampulnya baik banget kelihatannya, tapi aslinya lah melohok enggak. Dia udah cukup tahu, jadi diem aja udah gue kalau kayak gitu. Karena emang nggak bisa gimana ya, mau komen juga apa iya didengar, bodo amatan lah gue jadinya di situ. Ya itulah lingkungan kerja. Jadi lo emang harus benar-benar menyesuaikan diri, mental utama. Karena apa, fisik ngikutin boy. Awal-awal gue mental, ya Allah, gue jawab iya aja salah, kan serba salah cuy. Nah jadi di video gue kali ini gue cuman bagi pengalaman gue aja sih kerja. Kalau di pabrik garmen ya, asal lo tahu lebih sadis cuk. Tapi enggak ding, tergantung pabriknya. Kalau pabriknya standarnya bagus, dia juga bagus. Tapi kalau standarnya ya ke bawah dikit lah, dia juga ya. Gue 2 hari kuat cuy pabrik garmen yang ya standarnya kurang bagus. Tapi memang iya, di otomotif gajinya besar, tekanannya besar, tapi gue rada happynya kenapa, dalam artian di otomotif tuh lebih aturannya jelas lah. Ibaratnya jelas tuh kayak kita pulangnya kapan, lemburnya kapan, itu semua terhitung jelas, dari lembur, gaji, pulang, jam kerja, dan lain-lainnya itu bener-bener terhitung banget. Sampai gue mikir, oh iya ya, pabrik ini lebih bagus dari pabrik itu, gue bilang gitu. Padahal semua pabrik sama, cuman tergantung pabrik itu sendiri yang memfasilitasinya, yang membuat mereka jadi lebih bagus gitu. Cuman ada cumannya nih, emang enak kan bukan pabrik garmen nih, pabrik otomotif maksud gue. Karena apa? Gue ngerasain sendiri cuy. Gue kuat pabrik garmen tuh cuman ya nggak apa hitungan tahun. Kalau pabrik otomotif gue ngerasain sendiri sampai hitungan tahun lah. Kalau nggak salah sih 3 tahunan lah. Dan itu lumayan. Berarti diri gue betah di situ. Betah, tapi ya pabriknya nggak betah mungkin sama gue. Ya begitulah, karena ada ikatan kontraknya. Nah gitu. Untuk selanjutnya, Kak, kerjanya apa sih? Pekerjaan saya ya ini, YouTuber sambil kuliah gitu. Nah, Kak, sampingannya apa sih? Sampingannya ya kasih tahu gak ya? Nanti juga tahu kok. Oh iya, di video saya ini cuma sharing pengalaman saya aja ya. Soalnya ada yang nanya, Vi, sharing dong pengalamannya, apa aja kerjanya, proses kerjanya. Kalau proses kerjanya ya, proses kerja saya awalnya tuh megang mesin. Terus
karena suatu kejadian saya pindah ke bagian pengukuran. Mungkin ada yang remehin awalnya, masa iya dia bisa lulusan SMA aja. Lu ngomong begitu, gue buktiin nih. Gue belajar sungguh-sungguh dalam waktu ya beberapa minggu juga masih udah lancar, alhamdulillah. Terus bagian yang ketiga, saya pernah megang di visual check. Visual check itu pengecekan barang NG atau enggak. Memang banyak pujian itu belum tentu loh bagus baik, cuk. Ingat, banyak pujian itu belum tentu lo baik bagus. Gue pernah dipuji-puji sampai ini dia bagus banget, ini pokoknya begitulah. Tapi akhirnya apa? Kecewa yang lo dapet. Makanya omelan orang itu belum tentu buruk buat lo, jelek buat lo. Enggak, belum tentu. Bisa jadi omelan dia itu menjadi lebih baiknya diri lu sendiri, atau biar mengubah lu menjadi lebih baik. Nah, justru pujian itu bukan berarti membuat lu tinggi, bukan. Justru kadang ada yang ingin lu membuat jatuh. Karena apa? Dia ingin membuat lu terbang tinggi, setinggi akasa awan, metropop lainnya lah, begitu. Terus membuat lu jatuh seketika. Itu rasanya nyes banget. Jadi yang judes, yang galak, yang baik itu enggak semuanya pure kayak gitu. Jadi lo harus kenali dia lebih dekat. Apa yang perilakunya yang dia lakukan, itulah yang lo harus kenali, bukan kata-katanya. Karena kata-kata itu tidak menyesuaikan cerminan dirinya. Jadi perilakunya yang harusnya lo lihat. Kalau perilakunya bagus, oh ini dia orangnya begini. Nah, itu baru lo bisa ketahui lah. Gue lebih seneng lihat perilakunya sih ketimbang kata-katanya. Karena kalau kata-kata mah ya nggak mencerminkan dirinya sendiri. Jadi gue langsung bodo amat mau ngomong apa juga gue nggak peduli gitu ibaratnya. Tapi kalau kelakuan kayak misalnya gue lagi neter nih banyak, lu gue bantuin ya. Ini bocah ngomongnya judes begini, tapi bantuin gue. Oh berarti dia baik gitu, gue kadang mikir. Kalau misalnya kayak lu begini, pokoknya yang baik-baik deh, manis-manis, kayak asam Jawa begitu, asam Jawa apa asam ding. Pokoknya kayak gula lah, gula Jawa ya. Dia ngomongnya manis banget. Kelakuannya menyedihkan. Ya begitulah, plus minus dalam pekerjaan. Kadang gue juga susah sih mikir gini, bedain orang yang bener-bener baik sama yang kagak itu emang susah. Tapi setidaknya lo pada harus lihat dari kelakuannya. Kalau kelakuannya baik, kelakuannya bener, ya berarti memang dia baik. Tapi kalau kelakuan sama kata-katanya beda, berlawanan, kayak kata-katanya baik, kelakuannya sebaliknya, itu harus lo waspadai. Karena emang bener-bener kita lihat tuh dari kelakuan. Karena muka judes belum tentu jahat, bro. Muka manis belum tentu baik. Ya begitulah. Dan kalau sikap gue di pabrik tuh kayak gimana? Pabrik ya biasa aja sih, gue bodo amatan lebih tepatnya. Tapi kalau begitu ada yang ganggu gue, kadang kalau udah nyekit banget ya gue diem. Kalau enggak ya gue nggak ngomong. Serius, gue pernah nggak ngomong 2 hari gara-gara apa gitu. Oh iya, gara-gara dia muji gue setinggi langit tapi dia ngejatuhin gue. Ya udahlah, kayak gue down boleh, tapi lo harus bangkit lagi dari keterpurukan lo. Karena lo nggak selalu down, dan mungkin rezeki lo juga nggak mungkin di situ satu tempat, pasti ada di tempat lain. Ketika tempat lain tertutup, pasti ada di tempat yang terbuka di tempat yang lain gitu. Lu pernah nggak sih Vi ngalamin kayak misalnya ketemu orang yang gak lu suka tapi harus ketemu setiap hari? Gue mah gak peduliin banget sih. Paling gue cuman mikir, sering ketemu orang kayak gitu tapi gue
nggak begitu gue ambil pusingin, nggak gue pikirin, atau apalagi nggak gue masukin hati, karena orangnya gue pelupa. Dan untungnya itu gue pelupa, jadi gue begitu, oh iya ya gue lupa pernah masalah apa ya. Kadang dia merengut sendiri kayak gue, dan guanya yang mikir. Gue bukannya pura-pura lupa, tapi emang gue lupa. Jadi gue diem, ini orang kenapa ya, gue aja udah lupa, ini dia masih inget. Bodo amat lah, intinya gue udah, kadang karena gue emang gak mau nyari masalah, gue minta maaf. Padahal emang gue gak salah, tapi gue minta maaf. Karena apa? Karena emang gue gak mau nyari masalah, gak mau nyari musuh. Jujur, gue emang mau nyari teman. Tapi ya gitu, muka gue emang gak bersahabat kadang. Kalau misalnya ini, ya apa adanya diri gue lah. Lu lihat gue kayak gini ya. Ada yang bilang sebagian, si Epi jutek banget, mukanya diem baik. Lah habis mau ngomong apa? Gue juga bingung. Jadi gue diem, ya kan? Nah gitu. Nah terus kok pernah ada yang nanya gue, Pi, lu judes banget sih, bawel banget sih. Gue bawel kalau soal pekerjaan, nanya-nanya. Ya wajar gue nanya, karena apa? Nah karena gue nanya-nanya itu wajar, karena biar gue paham aja sih, lebih tepatnya biar gue nggak salah perhitungan, atau salah langkah, atau salah jalan. Karena emang menurut gue sih gitu sih. Karena nih ya, gue nanya itu bukan berarti bawel cuy, karena emang gue belum paham. Kadang gue kalau diajarin belum paham nih sekali, esoknya gue nanya lagi, bener nggak nih ya. Tapi kalau misalnya orangnya sabar, pasti dia jawabnya sabar sih. Tapi gue rata-rata ketemu kebanyakan orangnya sabar, karena mungkin dia udah pengalaman kali. Nih bocah belum paham kali ya, dia ini masih nanya, mungkin begitu. Tapi keesokannya gue paham gitu. Tapi untungnya sih menurut gue gak ada sih, cukup sini aja kali ya. Ntar kalau misalnya ada yang request lagi, tanya pengalaman gue apa lagi, mungkin di video selanjutnya aja gue bakal jelasin apa aja sih. Oh sorry loh, saya ngomongnya gue loh, karena emang gue ngerekam sendiri nih, jadi ibaratnya kayak ngomong sendiri. Jadi ya udah, lo gue aja gitu. Nah untuk video selanjutnya aku akan menjelaskan tes dasar untuk psikotes. Nah itu juga menurutku gampang sih, soal anak SD lah kalau menurut aku. Tapi kalau seumuran kita tuh biasanya udah pada lupa materinya emang. Jangankan hafal rumusnya, cara-caranya aja lupa kadangan. Emang ya gitulah, faktor usia. Kayaknya cukup sampai di sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Hanya di @TV. Dadah.